Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tiogans. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan beberapa soal latihan pretest hulu keras MI untuk materi IPA profesional, yaitu untuk materi dan perubahannya. Sebelum lanjut, silakan Bapak dan Ibu tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru terkait dengan latihan soal pretest Kemenak tahun 2022. Kita lanjut ke soal yang pertama. Untuk mengharumkan kamar tidurnya, Fatimah menyemprot pengharum ruangan. Perubahan yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah A. Menyublim, B. Menguap, C. Mengembun, D. Mencair. Kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Ini soal mudah. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Menguap. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pemanfaatan perubahan wujud zat padat menjadi gas dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Penggunaan kapur barus, B. Pembuatan mentega, C. Proses terjadinya hujan, D. Pewangi ruangan. Ayo Bapak Ibu, silakan apakah masih ingat dengan materi ini? Jawabannya apa soal untuk nomor 2? Ya, betul. Jawabannya adalah A. Penggunaan kapur barus. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Penguapan secara alami sering dimanfaatkan dalam kehidupan kita. Salah satu contoh peristiwa penguapan yang terjadi di sekitar kita adalah A. Proses pembuatan es krim, B. Pembuatan patung dari bahan baku lilin, C. Pembuatan garam dengan bahan baku air laut, D. Menutup makanan untuk menghindari bau yang berlebihan. Kira-kira soal nomor 3 jawabannya apa? Ya, betul. Jawabannya adalah C. Pembuatan garam dengan bahan baku air laut. Lanjut ke soal nomor 4. Jika ke dalam satu gelas 1 dituang air mendidih kemudian tanpa ditutup. 2. Gelas 2 dituang air mendidih kemudian ditutup. 3. Gelas 3 diisi es batu tanpa ditutup. Peristiwa pengembunan akan terjadi pada gelas nomor berapa? A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 saja, atau D. 3 saja. Kira-kira gelas nomor berapa yang akan terjadi peristiwa pengembunan? Jawabannya kira-kira yang mana? Ya, jawabannya C. Gelas 2 saja. Lanjut soal nomor 5. Cuka merupakan salah satu contoh. A. Larutan, B. Suspensi, C. Senyawa, D. Campuran. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, betul. Jawabannya C. Senyawa. Lanjut ke soal nomor 6. Cincin emas atau gelang emas yang sering digunakan merupakan perhiasan hasil perpaduan antara tembaga dan emas. Perpaduan antara tembaga dan emas akan membentuk A. Larutan, B. Suspensi, C. Senyawa, D. Campuran. Untuk soal nomor 6, kira-kira jawabannya yang mana? Ya, betul. Jawabannya adalah yang A. Larutan. Lanjut ke soal nomor 7. Untuk mendapatkan aquades dari air sumur dilakukan pemisahan secara A. Penyaringan, B. Penyulingan, C. Kristalisasi, atau D. Elektrolisis. Untuk mendapatkan aquades dari air sumur dilakukan pemisahan secara apa kira-kira? Ya, jawabannya B. Penyulingan. Lanjut ke soal nomor 8. Air murni tersusun atas unsur hidrogen dan oksigen. Untuk mendapatkan unsur-unsur tersebut, maka kita harus melakukan A. Penyaringan, B. Penyulingan, C. Kristalisasi, D. Elektrolisis. Kira-kira jawaban soal nomor 8 apa? Ya, betul. Jawabannya adalah D, ya. Elektrolisis.
elektrolisis. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 9. Peragian atau fermentasi singkong merupakan salah satu jenis perumahan materi secara kimia yang dapat menghasilkan bahan makanan berupa tape. Perubahan singkong menjadi tape dapat menghasilkan rasa manis pada tape. Rasa manis tersebut terjadi akibat dari A. Perubahan lemak menjadi gula, B. Perubahan protein menjadi gula, C. Perubahan karbohidrat menjadi gula, D. Perubahan ragi menjadi gula, atau E. Perubahan alkohol menjadi gula. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Ya, betul. Jawaban yang tepat adalah yang C. Perubahan karbohidrat menjadi gula. Kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Pembusukan secara sengaja pada kedelai akan menghasilkan tempe. Kandungan protein yang terdapat pada tempe lebih tinggi dibandingkan dari bahan dasarnya yaitu kedelai. Peningkatan jumlah protein pada kedelai akibat dari A. Perubahan lemak menjadi protein, B. Perubahan karbohidrat menjadi protein, C. Perubahan gula menjadi protein, D. Perubahan ragi menjadi protein, E. Perubahan alkohol menjadi protein. Kira-kira peningkatan jumlah protein pada kedelai akibat apa? Silakan dipikirkan terlebih dahulu. Jawabannya yang mana? Ya, betul. Jawabannya yang B. Perubahan karbohidrat menjadi protein. Kita lanjut ke soal nomor 11. Jenis pemisahan yang digunakan untuk memisahkan zat-zat dalam campuran heterogen sehingga akan diperoleh campuran homogen adalah A. Penyulingan, B. Penyaringan, C. Kristalisasi, D. Elektrolisis. Kira-kira jenis pemisahannya apa kira-kira? Ya, betul. Jawabannya B. Penyaringan. Kita lanjut ke soal nomor 12. Untuk mendapatkan kristal garam murni NaCl dari garam hasil penguapan air laut, maka jenis pemisahan yang tepat adalah A. Penyulingan, B. Penyaringan, C. Kristalisasi, D. Elektrolisis. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Mendapatkan kristal garam murni NaCl? Ya, betul, jawabannya yang C. Kristalisasi. Kita lanjut ya, lanjut ke soal nomor 13. Contoh perubahan kimia adalah A. Kertas terbakar, B. Es mencair, C. Lilin meleleh, D. Garam laut dalam air. Kira-kira yang termasuk contoh perubahan kimia yang mana? Ya, betul. Jawabannya yang A. Kertas terbakar. Lanjut, soal nomor 14. Yang merupakan ciri-ciri perubahan fisika adalah A. Menghasilkan zat baru, B. Zat yang terbentuk sifatnya berbeda, C. Dapat dikembalikan ke bentuk semula, D. Perubahannya bersifat tetap. Kira-kira ciri-ciri perubahan fisika yang mana? A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah C. Dapat dikembalikan ke bentuk semula. Kita lanjut ya ke soal nomor 15. Berikut ini adalah bentuk-bentuk perubahan fisika, kecuali A. Perubahan wujud, B. Perubahan bentuk, C. Melarut, atau D. Membusuk. Nah, kira-kira yang mana yang termasuk bentuk perubahan fisika tapi kecuali ya? Ya, yang betul adalah membusuk. Membusuk merupakan salah satu contoh bentuk perubahan kimia. Jadi kalau perubahan kimia itu dapat membentuk zat baru, tapi kalau perubahan fisika tidak dapat membentuk zat baru. Kita lanjut ke soal nomor 16. Hal yang tidak mendasari metode pemisahan campuran adalah A. Ukuran partikel, B. Wujud zat,
C. Titik didih, D. Kelarutan. Kira-kira yang mana yang tidak mendasari metode pemisahan? Jawabannya adalah B. Busut sap. Kita lanjut ke soal nomor 17. Pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih unsur penyusunannya adalah A. Distilasi, B. Kristalisasi, C. Filtrasi, D. Kromatografi. Pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih. Nah, kira-kira yang mana? Ya, betul. Jawabannya adalah distilasi. Lanjut soal 18. Campuran yang dapat dipisahkan dengan cara sublimasi adalah A. Campuran kamper dengan pengotornya, B. Campuran air dengan pasir, C. Campuran air laut, D. Campuran air dengan alkohol. Kira-kira yang mana? Yang benar jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah yang A. Campuran kamper dengan pengotornya. Lanjut ke soal nomor 19. Teknik kromatografi dapat digunakan untuk memisahkan campuran A. Pasir dengan batu, B. Zat warna pada klorofil, C. Air dengan tinta, D. Air teh. Kira-kira teknik kromatografi dapat digunakan untuk memisahkan campuran jenis apa? Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang B ya. Zat warna pada klorofil. Lanjut ke soal nomor 20. Pemisahan campuran dengan cara menuangkan cairan perlahan-lahan ke dalam wadah adalah metode A. Dekantasi, B. Filtrasi, C. Sentrifugasi, D. Distilasi. Kira-kira yang mana jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah D. Nah, itulah tadi Bapak Ibu contoh latihan soal pretest guru kelas untuk PPG Kemenak tahun 2022 untuk materi IPA profesional. Jika video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, silahkan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa untuk di-share ke teman Bapak Ibu semuanya agar mereka juga tidak ketinggalan untuk belajar terkait materi PPG 2022 yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.